Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BW Misteri. Jumpa lagi dengan kami tim BW Misteri. Kali ini saya sedang berada di Kampung Rawa Banteng, Desa Mekarwangi, tepatnya Rawa Banteng Kaum, RT 0202, yang dimana di sini telah ada ditemukan beberapa tahun silam sebuah makam Syekh Aulia Allah atau penyebar agama Islam di daerah ini yang disebut Mbah Masum bin Mbah Subakir atau makam darah putih. Namun sebelum kita berlanjut, saya mohon dukungannya untuk channel ini, untuk subscribe, like, dan share ya. Oke, buat sahabat BW Misteri, ikuti kami terus dalam wisata ziarah. Nah, ini adalah lokasi area makam darah putih ya, sahabat BW Misteri. Areanya seperti ini, ada juga untuk mandi dan lain-lain sudah disediakan bagi para peziarah-peziarah. Buat sahabat semua, langsung aja di sini ya, kita akan coba cari tahu siapa sih sebetulnya Mbah Masum bin Mbah Subakir itu, dan terus kenapa sih dipanggil makam ini makam darah putih. Mungkin dari situ kita nanti akan ambil cari tahu sebabnya apa sampai disebut makam darah putih. Di sini juga ada tim kami, Pak Lubis. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Nah, Waalaikumsalam. Ini ada pengurusnya juga di sini dengan Abang siapa? Bang Kubil saya. Bang Kubil. Iya. Nah, nama asli aja siapa, Bang? Bang Kasmat Setiadi. Kasmat Setiadi. Iya. Oke, Bang ya, sebelumnya kita berlanjut bicara lebih lanjut, saya ingin shot-shot lokasi dulu ya, Bang ya. Ya, Pak ya, saya izin dulu, Cik. Buat sahabat BW Misteri, sekali lagi, inilah lokasinya, yaitu makam Mbah Masum bin Mbah Subakir atau disebut makam darah putih ya. Assalamualaikum. Saya akan coba masuk ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat BW Misteri, inilah makam darah putih atau lebih dikenal dengan makam Syekh Masum bin Subakir ya. Inilah area pemakamannya. Ada satu aja ya di sini, sekitar sini cuma ada satu pemakaman. Di sini udah banyak peziarah-peziarah yang mengharapkan barokah dengan syariat dari Mbah Masum bin Mbah Subakir ini ya. Sahabat BW Misteri, buat sahabat yang BW Misteri yang mau wisata ziarah atau senang dengan wisata ziarah, silahkan. Di sini alamatnya di Kampung Rawa Banteng Kaum, Desa Mekarwangi, RT 0202, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Oke, sahabat BW Misteri, mari kita coba selusuri lagi area pemakaman ini, atau situs-situs sejarah ini. Kita coba untuk mengungkap sejarah-sejarah atau situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Bekasi ya, sahabat BW Misteri. Inilah area pemakamannya atau tempat berziarahnya ya. Oke, sahabat, langsung aja kita akan coba-coba gali-gali informasi dengan salah satu perawat yang ada di sini atau pengurus yang di sini. Ini begini, Bang. Mohon izin ya, saya dari tim BW Misteri ingin cari tahu keterangan alamat makam darah putih di mana nih, Bang? Mungkin nanti ada sahabat BMW yang pengen wisata ziarah di sini. Coba dikasih tahu aja, Bang Kubil ya. Ya, setahu saya untuk makam Mbah Masum bin Subakir ini adanya di RT antara RT 0602 atau 0202. Oh, jadi perbatasan, Bang ya? Perbatasan ya, tapi kalau desanya masih Mekarwangi, Pak. Mekarwangi ya. Kecamatannya Cikarang Barat, Bekasi. Jadi sekitar pinggiran MM 2100, Pak. Untuk makam darah putih ini pertama kali yang menemukan siapa nih, Bang Kubil? Kalau informasi di masyarakat itu sama orang Madura, Pak, yang dapat Orang Madura. petunjuk. Iya, betul. Gimana tuh ceritanya, gimana, Bang? Dia mendapatkan petunjuk atau wangsit biar tempat ini di
dirawat atau dibangun karena mungkin dia dapat suatu keberkahan atau karuma dari makam ini, sehingga dia membangun tempat ini jadi lebih baik lagi dan rapi. Dan rekan-rekan di sini termasuk saya selalu merawatnya hampir tiap hari, termasuk musola ini Pak, begitu. Peziarah-peziarah itu umumnya datang dari daerah mana yang selama ini udah datang ke sini Bang? Untuk peziarah banyak, terutama setiap malam Jumat Pak, entah itu Jumat Kliwon atau hari Jumatnya. Itu ada yang dari Cilengsi Bogor, dari Kalimalang, Bekasi, sekitar daerah sini, atau dari pokoknya banyak Pak, dari banyak ya? Iya, dari Karawang pun ada juga ya? Ada, iya. Umumnya mereka itu kesini itu ada sesuatu yang dituju mungkin ya Bang Kubil. Di antaranya Bang Kubil pernah dengar mereka itu tujuannya apa sih Bang? Yang pertama mereka kan berziarah, yang kedua mungkin mencari karomah ya. Dengan karomahnya, dengan izin Allah mungkin supaya cita-cita mereka itu tercapai, begitu Pak. Oh, jadi intinya meminta karomah dari sini, syariat dari sini, yang tetap tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Bang Kubil ya. Betul sekali Pak ya. Saya masih berlanjut bertanya Bang, sebenarnya Mbak Masum atau Mbak Masum bin Subakir ya? Betul. Itu Bang Kubil tahu nggak hidup di sekitar tahun berapa tuh Bang? Kalau masalah tahun mungkin di sini pun jarang yang tahu Pak ya, karena memang kita nggak lahir di zaman itu. Jadi belum ada kabar gitu ya? Betul, iya. Cuman belum digali. Ya, sedikit cerita yang berkembang di masyarakat nih, kalau saya dengar dari beberapa orang sesepuh di sini ataupun anak muda, dari mulut ke mulut gitu. Itu Mbak Masum binti Syekh Subakir ini dulunya seorang waliullah yang mana dia menyiarkan agama Islam di sekitar sini. Iya, di sekitar sini. Umumnya di Pulau Jawa, dan dia bermukim di sini, begitu Pak. Saya juga bertanya nih ya Bang Kubil ya. Kenapa sih disebut makam darah putih? Mungkin ada sejarahnya itu Bang. Coba ceritakan Bang. Nah, itu menurut berita cerita di masyarakat gitu, beliau dulunya seorang waliullah yang mana dia syiar Islam itu, yang mana beliau diceritakan punya paras yang boleh dikatakan tampan gitu, rupawan ya, berkarisma, bawaannya sejuk lah, membawa kedamaian di hati, sehingga banyak kaum hawa, kaum wanita yang sudah bersuami ataupun masih lajang, banyak tertarik kepada beliau, sehingga gitu. timbullah suatu fitnah di masyarakat, kecemburuan. Ya, kecemburuan yang diceritakan katanya si ibu-ibu tuh males masak katanya, karena senangnya ngaji aja ke beliau. Gitu. Sehingga timbullah fitnah. Ada beberapa orang atau jawara sini yang menginterogasi dia. Nah, waktu itu dia diinterogasi, silahkan kalian bunuh saya apabila saya berselingkuh dengan istri Anda. Intinya apabila dia bersalah gitu ya. Betul, seperti itu Pak. Silakan. Maka dia ditusuklah. Kalau dulu kan mungkin zamannya beda dengan sekarang Pak. Nah, dia keluar darahnya putih gitu loh. Gitu. Jadi dia ceritanya kalau saya bersalah darah saya merah seperti itu. Betul. Tapi kalau saya tidak bersalah darah saya akan putih. Betul sekali Pak. Ya, lanjut. Ya. Nah, setelah seperti itu silakan kalian berdoa supaya darah saya merah. Maka ditusuklah lagi bagian tubuhnya itu oleh jawara tersebut. Nah, keluarlah darah merah gitu. Yang umumnya kita ini darah-darah kita. Nah, setelah terjadi seperti itu, wafatlah beliau di sini. Inarjiun, begitu Pak itu. Kalau menurut Bapak, penerawan gaib Bapak gimana Pak masalah ini Pak? Jadi sebentar ya, saya masih tanya lagi nih Bang Kubil ya. Jadi saya perlu perjelas ya buat sahabat BWM Misteri agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi waktu diinterogasi dengan jawara-jawara di sini, beliau bersumpah mungkin ya. Atau mungkin tidak mengakui, memang tidak melakukan. Silakan kalian bunuh saya. Tapi kalau saya bersalah darah saya akan merah. Tapi kalau saya tidak bersalah darah saya akan putih. Makanya disebut di sini makam darah putih. Begitu Bang Kubil ya? Kiranya seperti itu Pak. Seperti itu ya. Sebetulnya ini pengurusnya berapa orang nih Pak? Di sini Pak, pengurus
ditunjuk sih tidak ada, cuman mungkin dari rasa peduli kita terhadap situs makam peninggalan gitu ya. itu. Iya betul sekali Pak, gitu ya. Situs peninggalan sejarah-sejarah para waliullah yang ada di sekitar kita gitu ya. Iya betul. Iya, termasuk musola ini yang diprakarsai oleh Bang Solihin Bagong selaku tokoh pemuda dan masyarakat di sini Pak. Oh, Dan daerah sini ya. yang lainnya ya yang punya andil di sini. Jadi saya cuma nongkrong di sini sama rekan, ya, sedikit kita bersihkan tempat ini, makam dan musola begitu Pak, dan lingkungan sekitarnya begitu aja Pak. Jadi kalau ini sih fasilitas memang disediakan untuk umum gitu Bang ya. Betul sekali. Jadi misalkan ada peziarah atau sahabat BMW Misteri yang mau wisata ziarah ke sini, silakan aja tanpa dipungut biaya mungkin ya Bang ya. Betul ya, dengan senang hati. Dengan kita senang hati. Persaudaraan silaturahmi hukuma apa ya namanya? Hukuma Islamiyah lah. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bang Kubil, sedikit keterangan ya sahabat BMW Misteri sudah kita korek dari salah satu yang punya wilayah sekitar atau yang setiap hari mungkin di sini, yaitu Bang Kubil atau Bang Kasmat ya. Kembali saya di sini akan bertanya lagi kepada Pak Lubis ya selaku tim kami. Gimana Pak menurut pandangan spiritual Bapak, apa yang disampaikan Bang Kubil itu gimana adanya Pak? Ya, kalau saya ngelihatnya kan begini Pak. Iya. Memang dari sisi agama ya almarhum ini memang punya ilmu agama yang kuat. Ilmu agamanya kuat. Ya. Jadi ya pantas saja Bapak tadi cerita kalau memang Bapak ini lagi mensiarkan agama Islam sampai dibenci sama orang-orang yang ibu-ibunya suka senang kemari gitu Pak ya. Senang Tadi, mengaji, ya, senang mengaji agama ya, gitu ya. ngikutin ajaran Bapak ini. Gitu. Jadi ya menurut saya memang benar. Jadi benarnya saya ngelihat almarhum ini meninggalnya juga boleh dibilang lagi segar-segarnya. Oh, jadi belum setengah-setengah tua lah ya gitu atau Ya, masih gitu, muda lah gitu ya. Masih muda, meninggalnya masih muda. Menurut maaf saya potong, menurut Bapak gimana sih fisiknya atau wajahnya atau tanda-tanda dia itu seperti apa sih Pak? Ini perawakannya tinggi. Tinggi. Memang tampan, tapi yang saya salutkan itu saya ngelihat pandangannya enak gitu, sejuk lah, sejuk berwibawa gitu Pak ya, penuh karisma. Jadi dipandang orang itu pantas saja banyak yang kurang senang gitu. Jadi akhirnya bikinlah suatu apa namanya fitnah gitu, akhirnya. Terus apa yang dibilang Bang Kubil tadi bahwa beliau itu meninggalnya ya istilahnya mohon maaf karena dibunuh, itu betul adanya tidak Pak menurut pandangan Bapak sebagai spiritual dari tim BMW Misteri gitu Pak? Kelihatan saya memang kejadian itu adanya di sore hari. Sore hari ya? Di waktu apa namanya Pak? Sembayung senja. Kejadian itu. Menjelang maghrib? Belum. Ya sekitar asar lah gitu ya? Begitu kelihatannya saya begitu. Terus dari sisi lain Pak, beliau itu sebetulnya kalau Bapak lihat itu berasal dari mana sih Pak? Maksudnya dari pandangan Bapak gitu. Almarhum ini. Ya, almarhum ini beliau ini bukan orang sini Pak. Bukan orang sini ya? Bukan orang sini, kalau menurut saya bukan orang sini. Jadi beliau itu betul-betul menyiarkan agama di daerah sini gitu. Betul, gitu adanya. Iya Pak. Begitu Pak kira. Ya itulah sahabat BMW Misteri apa yang dibilang sama Bang Kubil, juga dari Pak Lubis memang betul adanya bahwa di sini kenapa disebut makam darah putih ya kejadian seperti itu. Jadi beliau itu difitnah karena beliau itu orangnya berwibawa, tampan, jadi banyak ibu-ibu yang mungkin ada yang langsung secara tidak langsung suka dengan dia gitu, dengan beliau. Jadi timbullah rasa kecemburuan sehingga terjadilah fitnah itu. Oke sahabat BMW Misteri, sebelum kita pamit saya mau sekali lagi izin mau shot-shot di sana dulu ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Di sini juga disediakan musola ya untuk para peziarah.
Kita lihat dari belakang ya. Ada saung-saung di belakang. Di sini lokasinya persis di samping kawasan MM 2100 ya para sahabat BMW Misteri. Fasilitasnya lengkap sih, lengkap walaupun tidak besar, tapi fasilitasnya lengkap, sudah disiapkan sama para pengurus yang ada di sini ya. Oke sahabat BMW Misteri, kita coba lagi ya. Nah inilah posisinya, makam beliau itu pas di belakang salah satu perusahaan ya. Nah inilah area lokasi di kawasan MM 2100, tepatnya di Kampung Rawa Banteng Kaum, RT 0202, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Inilah lokasinya ya, yang mana banyak para peziarah-peziarah berdatangan ke sini untuk meminta karomahnya dari beliau gitu. Baik sahabat BMW Misteri, jangan lupa agar channel kami semakin berkembang, tolong supportnya dengan cara subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa bunyikan juga lonceng agar setiap kami mengupload video-video ada pemberitahuan dari pihak YouTube. Inilah makam beliau, makam Bah Masum atau Syekh Masum bin Syekh Subakir ya. Kita coba untuk ke arah belakang ya. Nah, ini di arah belakangnya seperti ini. Nah, di arah belakangnya cukup luas ya, cukup luas sahabat BMW Misteri, cukup luas. Nah, dengan di sebelah sana juga itu ada. Mungkin nanti untuk berikutnya kita akan coba liput. Di sana ada makam Syekh juga yang ditemukan ya. Nah, di sana tuh, di sana ada Raden apa, saya juga lupa namanya ya, ada di sana ya. Itu yang disebut pemakaman makam Mede yang sekarang ini sedang booming, katanya mau direlokasi ya. Baik sahabat BMW Misteri, mungkin itu aja ya sekelumit yang kami dapat dari makam Syekh Masum bin Syekh Subakir atau disebut makam darah putih. Oke sahabat BMW Misteri, mungkin itu aja sekelumit tentang sejarah Syekh Masum bin Subakir atau makam darah putih. Kami tim BMW Misteri mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.